Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4161, Senjata Garis Keturunan 4160. Sampah sepertimu berani melecehkan ibuku. Anda sedang mendekati kematian. Petik 2. Di arena, tatapan dingin Tiancp tertuju pada Liao Feiyu, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Diskusi dan seruan di sekitar arena tidak sampai ke telinganya. Pandangannya hanya tertuju pada Liao Feiyu. Begitu dia selesai berbicara, serangannya berlanjut. Tubuhnya bergerak dan dia terpecah menjadi puluhan klon. Masing-masing dari mereka memegang pedang tajam di tangan mereka. Lusinan klon dengan cepat mengepung Liao Feiyu. Bumi, hantaman hebat, getaran, penekanan gravitasi. Petik 2. Liao Feiyu menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin dan suram. Dia menggeram pelan dan menghantamkan perisai raksasa di tangannya ke tanah. Tanah mulai runtuh dan bergetar hebat. Ibarat ombak, ombak menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, seluruh ruangan tampak membeku. Gravitasi yang kuat memenuhi seluruh arena. Serangan area of effect. Tianqi berdiri di arena dan segera merasakan gravitasi di bawah meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Kecepatannya langsung berkurang setengahnya. Ekspresi Tianqi tidak berubah. Dengan gerakan telapak tangannya, aliran air laut muncul dari udara tipis dan menutupi tanah. Air laut semakin tinggi, menenggelamkan sosok Tianqi. Suara mendesing. Petik 2. Di air laut, dia seperti ikan yang berenang sambil terus menyerang Liao Feiyu. Liao Feiyu menatapnya dan meraung pelan. Tombak panjang di tangannya membesar lagi dan dia melemparkannya langsung ke Tianqi. Tianqi berada di dalam air dan sosoknya bersinar. Di area sekitarnya, klon air memegang pedang tajam dan membentuk formasi pedang. Sinar cahaya menghubungkan pedang itu bersama-sama. Dia menggabungkan formasi itu ke dalam teknik pedang. Formasi pedang yang sangat kuat. Jika formasi pedang terbentuk, Liao Feiyu jelas bukan tandingan murid Tianqi. Petik 2. Di samping arena, Gong Cheng melihat sekeliling. Beberapa tetua dan pria parubaya muncul dan memandang arena dengan takjub. Kakek yang hebat. Kakek, ayah. Petik 2. Adik Gong Cheng melirik melihat sekelompok sosok tiba-tiba muncul dan buru-buru berteriak. Muli Tianqi ini memperoleh kesempatan yang menantang surga atau memiliki seorang ahli yang mengajarinya dari belakang. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki alam seperti itu dan memiliki teknik dan pengalaman bertarung yang begitu kuat. Petik 2. Gong Cheng melirik kakek buyut mereka dan mengangguk. Dia terus berbicara dan pandangannya tertuju padanya, Muli Tianqi, apakah kamu memahaminya? Kakek buyut, saya tidak tahu bahwa dia akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kakek buyut, apakah dia akan baik-baik saja? Gong Cheng meliriknya dan segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas. Tidak, pengalaman bertarung dan kecepatan reaksinya jauh lebih kuat daripada Liao Feiyu. Dia tidak akan kalah. Kakek buyut Gong Chengmu menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu bagus, itu bagus. Petik 2. Gong Chengmu menghela nafas lega dan terus menonton. Untuk mendapatkan pengalaman bertempur di usia muda, dia harus memiliki guru yang kuat di belakangnya. Petik 2. Seorang lelaki tua yang berdiri di samping Gong Cheng melirik kakek buyutnya dan membuat keputusan. Yang lain mengangguk setuju. Pedang surgawi, segel iblis. Petik 2. Saat ini, suara dingin Tianqi terdengar di arena. Di arena, formasi pedang yang sangat besar terbentuk. Seluruh formasi pedang bersinar dengan kilau yang tajam. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi satu untuk membentuk pola besar. Formasi pedang besar mengelilingi Liao Feiyu sepenuhnya. Banyak pedang tajam yang terus-menerus menyerangnya. Bang bang bang. Petik 2. Liao Feiyu memegang perisainya dan memblokir serangan dengan ekspresi yang sangat jelek. Retak-retak-retak. Petik 2. Retakan muncul di perisai besarnya. Sial, bagaimana serangan orang ini bisa sekuat itu? Wajah Liao Feiyu dingin. Dia tidak berencana untuk segera menggunakan senjata garis keturunannya. Dia ingin membunuh Tianqi dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia menang, orang lain akan tahu bahwa dia mengandalkan senjata ampuhnya untuk membunuh Tianqi. Tapi sekarang, tanpa menggunakan senjata garis keturunannya, dia mungkin bukan lawannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Petik 2. Saat dia sedang berpikir, situasinya tiba-tiba berubah. Di bawahnya, banyak pedang tajam tiba-tiba menembus tanah di bawah kakinya dan melesat ke arahnya. Apa? Liao Feiyu melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah drastis. Tapi saat ini, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Bang, 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 bang. Pedang tajam itu memutar dan membunuhnya, menyebabkan tubuhnya yang panjangnya 100 meter dengan cepat roboh. Potongan armor energi elemen bumi runtuh dan jatuh. Dampak yang sangat besar menyebabkan jantungnya bergetar hebat dan darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke langit. Liao Feiyu itu akan kalah. Petik 2. Dia kalah terlalu cepat. Untuk bisa mengalahkan seseorang dengan level yang sama dengan begitu cepat, kekuatan Mu Li Tianqi ini jauh lebih kuat dari yang kukira, hampir setengah langkah menuju alam penguasa alam semesta. Petik 2. Di sekitar mereka, beberapa prajurit yang lebih kuat melihat pertempuran di atas panggung dan mengambil keputusan dalam hati mereka. HMPH. Di kursi atas, di posisi suku Black Earth, ayah dan kakek Liao Feiyu melihat pemandangan ini, wajah mereka dingin. Mu Li Tianqi, jangan berpikir untuk mengalahkanku, aku bilang aku ingin menghancurkanmu, aku akan menghancurkanmu. Petik 2. Liao Feiyu memuntahkan darah segar dan terbang menuju langit. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan, wajahnya sedikit terdistorsi, dan wajahnya dipenuhi ekspresi menyeramkan. Telapak tangan Liao Feiyu perlahan menutupi bagian dadanya, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencakar. Palu kuning tanah muncul di tangannya, dan seluruh palu bumi muncul. Itu secara langsung memancarkan kilau kuning tanah. Pedang air yang menyerangnya dengan cepat hancur dan menghilang di bawah cahaya kuning tanah ini. Seolah-olah ia telah menemui keberadaan yang menakutkan. Enyahlah. Petik 2. Wajah Liao Feiyu memerah saat dia memegang palu tanah dan membantingnya ke bawah. Energi kuning tanah mengalir ke bawah, dan kekuatan dampaknya menutupi seluruh panggung. Bayangan Earthhammer menutupi seluruh panggung. Saat Tianqi melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Semua klon di sekitar berkumpul ke arahnya. Namun, di saat berikutnya, semua klonnya hancur karena energi ini. Tianqi mengangkat pedang tajam di tangannya. Pedang tajam itu terbelah menjadi 8 dan berputar mengelilinginya, membentuk penghalang pertahanan. Retakan, retakan. Namun, penghalang pertahanan ini dengan cepat hancur akibat serangan Earthhammer. Untungnya, serangan Earthhammer benar-benar hilang saat ini. Apakah ini yayasannya? Apakah ini harta karun yang diberikan kepadanya oleh para ahli suku Black Earth? Tianqi menatap Earthhammer dan merasakan ancaman kematian. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Ayah angkatnya telah memberitahunya tentang harta karun Liao Feiyu. Sekarang dia merasakan kekuatannya yang menakutkan, dia tidak khawatir sama sekali. Bagi ayah angkatnya, dia memiliki keyakinan dan kepercayaan 100%. Bab 4162 Kekuatan Buku Mantra Terlarang Air 4161. Ledakan. Suara ledakan terdengar di atas panggung, dan gelombang energi yang mengerikan menghantam pertahanan di sekitar panggung. Liao Feiyu berdiri di tengah dengan Earthhammer di tangannya, dan badai pasir perlahan terbentuk di sekelilingnya. Di atasnya, bayangan Earthhammer terkondensasi, memancarkan kekuatan yang kuat. Perubahan mendadak dan serangan balik mendadak Liao Feiyu mengejutkan semua murid besar suku di sekitarnya. Apa ini? Harta yang sangat kuat. Di suku Mu Li, para tetua dan makhluk agung, serta para senior yang dianugerahkan surgawi, melihat serangan balik tiba-tiba dari Liao Feiyu dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menatap dengan gugup ke arah Earthhammer di tangan Liao Feiyu. Senjata ini tidak sederhana. Tidak, senjata ini sangat, sangat kuat. Bagaimana seorang murid ksatria alam semesta bisa memiliki harta yang begitu kuat? Seorang tetua suku Mu Li berkata dengan ekspresi malu. Sebagai penguasa alam semesta, mereka secara alami dapat merasakan apakah suatu harta karun itu baik atau buruk. Earthhammer di tangan Liao Feiyu mengandung energi mengerikan dan kekuatan yang dipancarkannya. Bahkan harta paling kuat dari suku Mu Li pun lebih rendah darinya. Seharusnya tidak demikian. Seorang murid dari alam seperti itu seharusnya tidak memiliki harta yang begitu kuat. Ini buruk. Tetua suku Mu Li lainnya berbicara dengan ekspresi muram. Ketika kakek Tianqi mendengar ini, ekspresinya berubah drastis.
Wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Ketika Muliner mendengar ini, hatinya bergetar. Dia dengan cepat terbang ke sisi Wang Xian. Tuan muda Wang Xian, akankah surga memberinya bahaya? Muliner memandang Wang Xian dan bertanya sambil mengepalkan tangannya. Putranya tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan menantang surga. Kekuatan yang bahkan ibunya tidak tahu pasti ada hubungannya dengan Wang Xian. Bahkan jika pemberian surga menantang surga, itu pasti karena Wang Xian sehingga dia memiliki kekuatan dan pengalaman bertempur seperti itu. Kalau tidak, mustahil keberadaan sekuat itu bisa lahir. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya apapun. Wang Xian memandang Muliner dan tersenyum tipis padanya. Itu bagus, itu bagus. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian dan melihat senyumannya, Muliner benar-benar lega. Dia tidak pernah tahu tentang latar belakang pemuda misterius yang dia selamatkan sampai hari ini. Untungnya, dia tahu bahwa Wang Xian tulus terhadap Tianqi dan memperlakukan Tianqi seperti anaknya sendiri. Di sampingnya, kakek Tianqi dan tetua suku Muli mendengarnya. Mereka saling memandang sebelum mata mereka tertuju pada arena sekali lagi. Mereka telah menyaksikan kemisteriusan dan kekuatan ayah angkat Tianqi. Belum lagi yang lainnya, mampu membina Tianqi menjadi ksatria alam semesta tertinggi sudah sangat menakutkan. Ini buruk, bagaimana orang itu bisa memiliki senjata sekuat itu? Di pihak suku Sembilan Sungai, adik laki-laki Gong Cheng berseru dan menatapnya dengan gugup. Gong Cheng menatapnya dan menggigit bibirnya. Senjata garis keturunan, senjata semacam ini adalah harta paling kuat di setiap klan suku bumi gelap kita kan. Hanya senior yang paling berkuasa yang dapat memilikinya, bukan? Tianqi akan mendapat masalah. Di kursi kehormatan, ekspresi Tu Jiangtong berubah saat dia melihat adegan ini dan dia berkata. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Tianqi, dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat membantu sama sekali. Dia hanya berada di alam ksatria level 5, dia terlalu lemah. Selain itu, masalah ini menyangkut suku Black Earth dan klan Liao. Bagaimana seorang ksatria alam semesta di level 5 klan Tu bisa mengatur urusan klan Liao? Bahkan jika dia mencari ayah dan kakeknya, itu akan sia-sia. Cek. Petik 2. Beberapa makhluk besar dari suku mati melihat senjata Earth Hammer dan menggelengkan kepala mereka dengan ringan, mengejeknya. Mereka secara alami tahu tentang harta karun tersebut. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh murid Pinnacle Universe. Makhluk agung dari suku-suku di sekitarnya mengerti. Ini adalah suku Black Earth, dan ini adalah klan Liao. Mereka ingin membunuh orang aneh ini. Kecil, apakah kamu siap untuk mati? Liao Feiyu berdiri di sana seperti dewa perang kuno. Tatapannya dikirim dari surga, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin dan jijik. Kekuatan yang kuat membuatnya merasa bahwa dia bahkan bisa melawan penguasa alam semesta di tingkat pertama. Di sekitar arena, 8 murid 10 teratas lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa dengan harta karun yang begitu kuat di tangan mereka, mereka tidak akan mampu melawan Liao Feiyu. Tidak, kita tidak bisa menekan Liao Feiyu tanpa mencapai level penguasa alam semesta. Kata seorang jenius muda dari suku mati. Orang mati bisa membuatmu semakin sombong. Tianqi menatap Liao Feiyu, ekspresinya tidak berubah, matanya penuh semangat juang. Pertama-tama aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu, lalu mengubur kepalamu. Liao Feiyu mendengar perkataan Tianqi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi dingin. Dia mengangkat Earth Hammer di tangannya, dan pola darahnya terhubung. Dia melambaikan tangannya, dan seekor Earth Python mengembun di Earth Hammer, dan langsung menyerang Tianqi. Earth Python tidak terkalahkan melawan ksatria. Tianqi, hati-hati. Di bawah, Gong Cheng melihat serangan yang mengerikan ini dan ekspresinya berubah saat dia berteriak pada Tianqi. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki harta karun yang kuat? Tianqi melihat kekuatan Earth Python, tatapannya terfokus dan tubuhnya bergetar. Sebuah buku perlahan muncul di atas kepalanya. Ada kata terlarang yang sangat besar di buku itu. Mengaum. Earth Python mengeluarkan suara gemuruh dan menggerakkan tubuh besarnya ke arah Tianqi. Ketika piton bumi tiba di depan Tianqi dan hendak mengikatnya, buku mantra air terlarang mengeluarkan riak samar. Riak air mengalir deras ke sekeliling. Saat riak itu berlalu, serangan Earth Python langsung berhenti, seolah waktu telah membeku. Setelah itu,
Ular piton bumi berangsur-angsur menjadi ilusi dan lenyap sama sekali. Saat Tianqi melihat pemandangan ini, dia juga agak terkejut. Dia hanya memanggil buku ini dan melayang di sekelilingnya sebagai harta karun sederhana, namun buku itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Harta apa yang diberikan ayah angkatnya? Pupil mata Liao Feiyu mengerut saat melihat pemandangan ini. Dia memandang Tianqi dengan tidak percaya. Mati. Dia memfokuskan pandangannya, mengangkat Earth Hammer di tangannya, dan langsung menyerang Tianqi. Di langit, bayangan Earth Hammer muncul. Seluruh palu bumi menyelimuti Tianqi sepenuhnya, dan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Dia mengangkat Earth Hammer dengan kedua tangannya, dan dengan kuat menghantamkannya ke bawah. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar. Tianqi mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Gelombang energi air melonjak ke dalam buku mantra air terlarang. Bab 4163, di bawah kekuatan buku mantra terlarang air 4162. Energi dalam tubuh Tianqi melonjak ke dalam buku mantra terlarang air. Buku mantra terlarang air bergetar lagi dan mengeluarkan riak. Riak ini menyerang palu tanah raksasa yang terkondensasi di langit. Itu masih merupakan riak yang sangat sederhana, dan itu masih merupakan serangan yang tidak membawa kekuatan sedikit pun. Saat gelombang mengalir menuju Earth Hammer tampak berubah menjadi ilusi saat memancarkan gelombang. Kemudian, palu bumi yang dibentuk oleh energi atribut bumi langsung menghilang. Tianqi mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan ini, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia menatap Liao Feiyu di depannya dan berjalan ke arahnya. Sebuah sungai muncul di bawah kakinya. Tianqi berjalan maju dengan sedikit keanggunan, dan itu sudah merupakan semacam penghinaan. Tenang dan tenang. Tidak, bagaimana mungkin? Ini adalah senjata garis keturunan yang kuat dari klan Liao kami. Bagaimana Anda bisa menahannya? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Liao Feiyu melihat bahwa serangannya telah langsung dilenyapkan. Dia benar-benar bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan meraung keras. Dia mengangkat Earth Hammer di tangannya dan menghantamkannya ke arah Tianqi lagi. Bagaimana ini mungkin? Harta macam apa itu? Itu benar-benar bisa menahan serangan senjata garis keturunan klan Liao kita. Di kursi kehormatan, kakek Liao Feiyu dan beberapa ahli terbaik dari suku Black Earth mau tidak mau berdiri dan menatap arena. Senjata garis keturunan adalah senjata terbaik suku Black Earth. Suku Black Earth memiliki 4 klan, dan setiap klan hanya memiliki 3 atau 4 senjata garis keturunan. Namun, setiap senjata garis keturunan sangat kuat. Itu ditempa dengan sejumlah besar harta dan sumber daya dari seluruh suku Black Earth. Dan senjata dan harta karun yang begitu kuat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pemuda itu. Harta apa yang dibawa pemuda itu? Kelas berapa tadi? Muli Tianqi itu sebenarnya juga memiliki harta karun di tangannya. Terlebih lagi, harta karun di tangannya sangat kuat, sepenuhnya menekan harta karun di tangan Liao Feiyu. Di daerah sekitarnya, ketika semua murid suku yang kuat melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Banyak ahli yang kuat memiliki pemahaman tentang harta karun di tangan Liao Feiyu. Namun, sebagai harta karun tingkat atas dari suku Black Earth, harta itu sebenarnya ditekan oleh harta karun di tangan seorang pemuda. Bagaimana ini mungkin? Di suku 9 sungai, Gong Cheng sedang melihat kakeknya dan yang lainnya. Para ahli dari suku 9 sungai melihat buku kutukan air terlarang yang melayang di atas kepala mereka. Mata mereka terbuka lebar dan napas mereka sedikit terengah-engah. Mereka bisa merasakan energi air yang sangat kuat darinya. Energi air ini sangat murni. Saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Liao Feiyu membelalakkan matanya dan mengertakkan gigi. Wajahnya dipenuhi kegilaan. Dia melihat Muli Tianqi berjalan ke arahnya. Matanya dipenuhi amarah. Dia sebenarnya dipaksa sedemikian rupa oleh seorang pria yang 1 generasi lebih muda darinya. Dia sebenarnya bukan lawannya. Matanya merah darah saat dia mengangkat Earth Hammer di tangannya. Detik berikutnya, tubuhnya diselimuti oleh energi atribut bumi yang dilepaskan oleh Earth Hammer. Palu tanah di tangannya juga bertambah besar dengan cepat. Kali ini, dia langsung berubah menjadi raksasa setinggi 1000 meter. Tubuhnya yang besar, dengan dukungan Earth Hammer, menyebabkan kekuatannya langsung meledak hingga puncaknya. Terutama palu tanah di tangannya,
auman samar binatang raksasa bisa terdengar. Palu bumi berguncang dan menghantam Tianqi. Palu ini sangat menggemparkan. Ia telah mencapai kekuatan penghancur penguasa alam semesta tingkat 1. Di area sekitar, semua makhluk agung di alam penguasa alam semesta melihat pemandangan ini dan berkata dengan tatapan terfokus. Di suku Muli, wajah semua orang dipenuhi kegugupan. Palu tanah besar turun dari langit. Tianqi, yang berada di arena, terlihat sangat kecil. Dia tampak seperti semut yang bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati. Tianqi merasakan kekuatan Liao Feiyu di depannya, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas buku kutukan air terlarang. Gelombang energi air melonjak ke dalamnya. Ketika energi air melonjak ke dalam buku kutukan air terlarang, itu hanya menimbulkan sedikit riak. Seluruh buku kutukan air terlarang masih sangat tenang. Bagaimanapun juga, buku kutukan air terlarang terlalu kuat. Itu merupakan 2/3 bagian dari ciptaan Yuan Surgawi. Harta karun tingkat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh Tianqi. Nyatanya, Tianqi bahkan tidak bisa membuka halaman pertama buku kutukan air terlarang. Tapi dia tidak perlu membukanya. Bahkan dengan bantuan kekuatan buku, itu masih sangat menakutkan. Harta karun seperti buku kutukan air terlarang, bahkan jika prajurit alam ciptaan Yuan Surgawi menyentuhnya, dia akan memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Jika harta karun ini berada di tangan pejuang alam penguasa alam semesta tertinggi, itu bukanlah hal yang baik. Karena itu akan didambakan oleh alam ciptaan surgawi Yuan. Energi dari tubuh Tianqi dituangkan ke dalam buku kutukan air terlarang. Kali ini, buku kutukan air terlarang hanya memancarkan cahaya lemah. Pada saat ini, Earthhammer yang sangat besar telah tiba. Serangan Earthhammer seperti pegunungan tak berujung yang runtuh. Itu sangat menakutkan. Hong, semua murid hebat di sekitarnya menatap pemandangan ini. Tianqi mengangkat kepalanya dan menatap. Pada saat berikutnya, Earthhammer mendarat di buku mantra terlarang air. Harta karun sebenarnya dari klan Liao kita tidak terkalahkan. Mati. Liao Feiyu meraung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Sebuah ledakan terdengar. Di buku mantra terlarang air, ada secercah cahaya. Ini agak terlalu menonjolkan diri. Saya khawatir perjalanan menuju 6 alam semesta akan segera berakhir. Wang Xian menggelengkan kepalanya saat melihat adegan ini. Menggunakan senjata ampuh untuk berbenturan langsung dengan buku kutukan air terlarang adalah sesuatu yang tidak diharapkan Wang Xian. Dia sudah berada di puncak alam Universe Night dalam hal kekuatan tempur. Mengapa dia masih perlu terlibat dalam pertarungan jarak dekat? Tidak bisakah dia menyerang dari jauh saja? Kenapa dia harus menggunakan senjatanya untuk melawan buku kutukan air terlarang? Wang Xian sedikit terdiam. Dia menoleh dan semua orang juga menoleh. Sejalan dengan pandangannya, palu tanah raksasa bertabrakan dengan buku biru tua. Ukuran kedua buku itu tidak berada pada level yang sama. Namun setelah tabrakan, buku kutukan air terlarang diserang. Seluruh sampul buku itu sedikit bergetar seolah hendak dirobek. Namun, kekuatan yang diterima buku kutukan air terlarang masih belum cukup untuk membuka halaman pertama. Buku kutukan air terlarang bergetar dan membentuk riak yang mengarah ke palu bumi. Pada saat berikutnya, di sekitar arena, di bawah tatapan triliunan pejuang dan murid alam semesta, Earthhammer yang sangat besar perlahan mulai runtuh dan menghilang. Kali ini, yang hancur dan hilang bukan hanya energi yang terkondensasi dari atribut bumi. Itu adalah senjata garis keturunan, tubuh utama Earthhammer. Bagaimana senjata ampuh yang ditempa setelah lahir bisa berbenturan langsung dengan harta karun sejati ciptaan surgawi. Bahkan jika itu hanya bagian dari harta karun sejati ciptaan surgawi. Bab 4164 banding 4163 terus bertarung. Dia terekspos. Pergi. Suara pecah terdengar di arena. Tubuh raksasa Liao Feiyu benar-benar membeku. Palu tanah di tangannya perlahan mulai runtuh di bawah pandangan semua orang. Itu benar-benar hancur. Saat ini, dia bisa merasakan palu tanah yang runtuh. Melihat senjata garis keturunan yang kuat milik klan Liao mereka hancur, dia benar-benar tercengang. Ya, kali ini, dia benar-benar tercengang. Earthhammer ini adalah salah satu senjata terbaik klan Liao. Sekarang sebenarnya sudah hancur. Itu hancur di tangan Pinnacle Universe Night. Di kursi kehormatan, wajah kakek Liao Feiyu langsung memucat,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Matanya sedikit merah saat dia menatap arena, tubuhnya gemetar hebat. Sial, Silver Earth Hammer benar-benar hancur, benar-benar hancur. Mata kakek Liao Feiyu sedikit merah, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi buas. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan kekuatan mengerikan muncul dari tubuhnya. Silver Earth Hammer adalah salah satu dari sedikit harta karun tertinggi garis keturunan klan Liao mereka. Itu adalah salah satu harta warisan suku Black Earth. Sekarang, sudah hancur, dan kerugian mereka terlalu besar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana palu tanah perak bisa dihancurkan dengan mudah? Harta macam apa yang dimiliki pemuda itu? Harta warisan garis keturunan telah dihancurkan. Ini. Pada saat ini, banyak makhluk agung berdiri dari kursi atas suku Black Earth. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka menyaksikan adegan ini dengan kaget. Seorang pria muda dengan kekuatan seorang ksatria alam semesta telah mengejutkan mereka. Senjata di tangan pemuda ini sebenarnya telah menghancurkan senjata garis keturunan suku bumi hitam mereka. Ini, tidak. Liao Feiyu melihat ke arah Silver Earth Hammer yang telah benar-benar runtuh, dan matanya juga merah saat dia meraung dengan marah. Saat kamu menindas ibuku, apakah kamu memikirkan adegan ini? Apakah Anda siap untuk mati? Tianqi menatap mereka. Wajahnya dingin dan dingin, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Dia terus berjalan menuju Liao Feiyu, tatapannya tertuju padanya. Liao Feiyu melihat Tianqi semakin mendekat. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak ingin mati. Semua murid kuat dari suku di sekitar terkejut. Mati. Tianqi tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Aliran air jatuh ke pedang tajam di tangannya. Energi mengerikan terbentuk pada pedang tajam itu. Sesaat kemudian, ia menebas ke arah Liao Feiyu. Berhenti. Di kursi kehormatan, ekspresi ayah Liao Feiyu terus berubah saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan suara gemuruh rendah saat dia terbang menuju arena. Dia menatap Tianqi dengan niat membunuh muncul di matanya. Dengan lambaian tangannya, awan pasir terbang menuju Tianqi. Ayah Liao Feiyu telah berpartisipasi dalam pertempuran Dewan Surga. Meski tidak masuk 10 besar, ia tetap masuk 30 besar. Dia memiliki kekuatan Master Alam Semesta level 4. Serangannya berakibat fatal bagi seorang murid di puncak alam ksatria semesta. Hampir tidak ada peluang untuk melarikan diri. Intervensi tiba-tiba ayah Liao Feiyu mengejutkan semua orang. Ibu, kakek, dan tetua suku Muli Tianqi semuanya tercengang saat melihat perubahan mendadak ini. Beberapa Master Alam Semesta level 9 mengerutkan kening ketika mereka melihat serangan mendadak ayah Liao Feiyu. Beberapa dari mereka memandang suku Black Earth dan menggelengkan kepala ketika melihat bahwa mereka tidak punya rencana untuk menghentikan mereka. Suku Suantu adalah salah satu dari 2 suku teratas di alam semesta 6 jalur. Suku lain sama sekali tidak berani ikut campur dalam urusan mereka. Adegan di depan mereka jelas merupakan suku Suantu yang mengabaikan aturan dan ingin membunuh Muli Tianqi. Wang Xian menggelengkan kepalanya saat melihat adegan ini. Dia melambaikan tangannya dan pedang air langsung muncul di depan pasir untuk menetralisir serangan pasir. Apakah ini suku Suantu? Jika Anda bukan lawan mereka, Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk menekan mereka. TSK, ini serangan penguasa alam semesta. Mereka ingin membunuhmu secara langsung. Wang Xian melihat pemandangan itu dengan ekspresi mengejek. Dia tidak terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Sejak Wang Xian berkuasa di bumi, dia telah mengalami terlalu banyak insiden serupa. Dia berasal dari kekuatan besar yang berdiri tegak di dunia. Dia benar-benar tidak tahu malu untuk melanggar aturan dan langsung membunuh penantang yang mereka anggap lemah. Hehe, saya, Muli Tianqi, telah menyaksikan apa yang disebut suku besar hari ini. Karena saya tidak bisa mengalahkan mereka, yang lama datang. Mereka bahkan ingin membunuh saya secara langsung. Apakah ini gaya suku Suantu Anda? Apakah ini suku Suantumu? Tianqi melihat pemandangan ini dan sedikit keringat dingin muncul di wajahnya. Untungnya, ayah angkatnya baru saja menyerang. Kalau tidak, kecuali dia menghilangkan batasan di tubuhnya, dia pasti akan mati. Menghancurkan harta karun suku Black Earth kita, sialan. Menghina suku Black Earth kita, sialan. Ayah Liao Feiyu melihat serangannya diblokir,
dan matanya fokus saat dia berteriak dengan ekspresi malu. Murid dari suku Bumi Xuanmu bertarung denganku di arena. Pada akhirnya senjata mereka hancur dan mereka justru mengatakan bahwa saya pantas mati. Apakah suku Xuan Earth Anda begitu tak tahu malu? Suku tingkat atas yang bermartabat sebenarnya mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat niat membunuh di wajah ayah Liao Feiyu. Suku Black Earth ini sangat tidak tahu malu. Saya tidak bisa mengalahkan mereka di arena pertarungan, tetapi yang lama datang dan ingin membunuh Muli Tianqi. Bukankah ini terlalu tidak tahu malu? Serangan ayah Liao Feiyu juga mengejutkan para murid di sekitarnya. Seorang pria muda tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Diam. Namun, seorang pria parubaya di sebelahnya langsung memarahinya. Yang kuat memangsa yang lemah. Suku Black Earth bukanlah sesuatu yang bisa mereka diskusikan. Semua aturan ditetapkan oleh yang kuat. Buku-buku sejarah juga ditulis oleh yang kuat. Yang lemah pada akhirnya adalah pihak yang dirugikan. Selama yang kuat tidak tahu malu, yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti sekarang. Diam. Suku Bumi Hitamku bukanlah seseorang yang bisa kamu ajar. Katakan satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Ketika ayah Liao Feiyu mendengar perkataan Tianqi, auranya meledak saat dia berbicara dengan wajah penuh niat membunuh. Ketika Tianqi melihat betapa mendominasinya dia, napasnya sedikit bertambah cepat. Pihak lain benar-benar tidak masuk akal. Dia benar-benar mencoba menggunakan kekuatannya untuk menindasnya. Tuan suku Xuantu, Tianqi kami masih muda dan belum peka. Saya meminta maaf atas namanya kepada Anda dan suku Xuantu. Aku minta maaf, aku minta maaf. Ekspresi kakek Tianqi berubah drastis di belakang. Dia dengan cepat terbang menuju arena dan meraih lengan Tianqi, terus-menerus meminta maaf kepada ayah Liao Feiyu. Bab 4165 banding 4164 terus bertarung, dan dia terungkap. Ayah, kita tidak bisa melepaskannya, kita tidak bisa melepaskannya. Dia menghancurkan harta karun sejati garis keturunan yang kuat dari suku Black Earth kita. Bunuh dia, bunuh dia. Liao Feiyu melihat ayahnya bergerak, dan dia menatap Tianqi sambil meraung dengan ekspresi galak. Dia telah dikalahkan sepenuhnya, dan senjata garis keturunannya telah dihancurkan. Hal ini menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Bukankah kalian terlalu tidak tahu malu? Pertarungan di arena itu adil dan adil, apa maksudnya campur tangan prajurit tingkat penguasa alam semesta sekarang? Jika kalian semua melakukan ini, bagaimana bisa adil di masa depan? Di bawah, Gong Cheng melirik dan sangat marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Tubuhnya bergerak dan dia ingin terbang menuju arena. Bidik, kemarilah, jangan bicara omong kosong. Gong Cheng yang membidik kakek buyut mendengarnya, wajahnya sedikit berubah, gelombang lengan, gelombang energi melilit tubuhnya, menariknya kembali. Kakek buyut, saya tidak mengatakan apapun. Mereka sangat tidak tahu malu. Mereka tidak mengikuti aturan sama sekali. Bagaimana mereka bisa meyakinkan di masa depan? Bagaimana mereka bisa? Gong Cheng bermaksud untuk terus berbicara dengan keras, tetapi kata-katanya tidak selesai, kemudian tersegel seluruhnya oleh arus. Gong Chengmu membuka mulutnya dan berteriak, tidak bisa mengeluarkan suara. Tatapannya dipenuhi kekhawatiran saat dia melihat ke arah Muli Tianqi. Saya minta maaf kepada semua orang di suku Black Earth, saya akan membawa anak ini pergi sekarang. Kakek Tianqi sekali lagi berbicara dengan nada meminta maaf kepada ayah Liao Feiyu, menariknya ke bawah panggung. Wajah ayah Liao Feiyu muram dan dingin. Dia memandangnya, tapi dia tidak bergerak. Dia tidak akan bergerak kecuali dia menerima perintah dari ayahnya atau ahli dari sukunya. Dalam hal ini, mereka tidak berada di pihak yang benar. Tidak apa-apa jika mereka membunuh pihak lain dengan paksa. Namun, hal ini akan menyebabkan suku Black Earth kehilangan muka. Hal ini akan berdampak negatif terhadap reputasi mereka. Ada banyak peluang untuk membunuh bocah ini. Temukan peluang untuk membunuhnya dengan mudah. Dia berpikir sendiri. Tianqi. Kakek Tianqi dengan paksa membawanya ke dasar arena. Muli Iner dan yang lainnya segera terbang mendekat dan memandangnya dengan penuh perhatian. Tianqi, lupakan saja masalah ini. Aku akan mengirimmu kembali ke suku nanti. Kakek Tianqi berbicara kepadanya dengan ekspresi sangat malu.
Tianqi telah menghancurkan harta karun suku Black Earth. Dia khawatir suku Suantu akan membalas dendam. Jika mereka benar-benar membalas dendam, suku Muli tidak akan bisa menghentikan mereka. Padahal, jika berani melawan, suku Muli lah yang akan tersangkut. Sekarang, dia hanya bisa membiarkan Tianqi kembali ke sukunya dan berdoa agar Suantu suku tidak akan melanjutkan masalah ini. Tianqi memandang anggota keluarganya dengan ekspresi enggan. Ayah angkat, aku tidak bersedia. Tianqi memandang Wang Xian dan wajahnya dipenuhi rasa keengganan yang kuat. Itu salah mereka. Mengapa mereka masih sombong? Mengapa mereka tidak bisa mengikuti aturan? Mengapa mereka bisa melanggar peraturan? Mengapa mereka begitu tidak tahu malu? Dia berbicara, mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Karena mereka mengira mereka lebih unggul. Wang Xian menatapnya dan menjawab dengan tenang, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak mau? Namun, Anda bisa membuat keputusan sendiri. Dengan adanya ayah baptis, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wang Xian memandangnya dan menambahkan kalimat lain. Ayah baptis, saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tianqi memandang Wang Xian dan mengertakkan gigi. Dia membuat keputusan serius dan berkata, saya ingin mereka menanggung akibatnya. Baiklah, ayo lanjutkan. Wang Xian melihat keputusan Tianqi dan berkata dengan tenang. Karena Tianqi memilih untuk mengekspos dirinya sendiri, dia akan melakukannya. Lagi pula dia tidak akan bisa menyembunyikannya lama-lama. Lebih baik membuat pilihan sendiri daripada mengekspos dirinya secara pasif. Tianqi mendengarkan kata-kata Wang Xian dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia melihat ke arah arena. Di daerah sekitarnya, Muliner, kakek Tianqi, dan yang lainnya sedang melihat percakapan antara Tianqi dan Wang Xian dengan ekspresi bingung. Apa maksudnya ini? Apa maksud pembicaraan mereka? Bu, kakek, hari ini, aku ingin menunjukkan kepada kalian kekuatanku yang sebenarnya. Tianqi tersenyum dan sedikit mengangkat kepalanya saat dia berbicara. Dia kemudian melihat ke arah yang dibidik Gong Cheng. Gong Cheng juga menatapnya. Bidik, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat Muli Tianqi yang asli. Tianqi berteriak padanya dan mengalihkan pandangannya ke arena. Peng! Sesaat kemudian, atribut air di tubuhnya mulai menyebar keluar. Di saat yang sama, energi atribut kayu mulai meledak. Liao Feiyu, dan ayah Liao Feiyu. Kalian semua menganggap diri kalian lebih unggul, tapi aku, Tianqi, terlahir luar biasa. Saya telah mengalahkan yang muda, dan sekarang yang tua. Baiklah, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Saya ingin melihat betapa tak tahu malunya suku Black Earth Anda. Saya ingin melihat apakah Anda dapat terus mengirim orang-orang lama ke atas. Saat Tianqi berbicara, tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke arena dalam sekejap. Kecepatannya sangat mengerikan. Dia kembali ke arena dalam sekejap. Kecepatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang ksatria alam semesta. Tianqi, kakek Muliner dan Tianqi sedikit tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tianqi justru memprovokasi suku Suantu secara langsung. Ini. Jangan khawatir. Hanya melihat. Hari ini adalah hari di mana Tianqi menjadi terkenal di alam semesta. Hehe. Wang Xian tersenyum ringan dan berkata kepada mereka. Tuan muda Wang Xian, apa-apaan ini? Muliner memandang Wang Xian dan kemudian putranya yang berada di arena. Wajahnya dipenuhi keheranan. Namun, dia juga tahu bahwa Wang Xian tidak akan menyakiti putranya. Kemudian Muli Tianqi kembali ke arena. Dia sebenarnya ingin menantang Liao Xiang. Tidak mungkin, apakah dia gila? Ini, menantang langsung suku Black Earth, menantang langsung Liao. Ayah Feiyu, yang menantang prajurit tingkat 5 penguasa alam semesta, sedang dirayunya. Tidak tahu, Muli Tianqi ini sedikit sembrono, level berapa ayah Liao Feiyu? Bagaimana dia bisa menantangnya? Muda dan bertenaga, apa gunanya terlahir luar biasa? Bakat budidaya Muli Tianqi ini memang sangat mengerikan, tapi bagaimana dia bisa menjadi tandingan prajurit tingkat 5 penguasa alam semesta? Di daerah sekitar, semua murid suku yang kuat mengira masalah ini berakhir begitu saja. Mereka mengira suku Black Earth akan menghargai bulu mereka dan tidak akan terus melanggar aturan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Muli Tianqi justru akan berinisiatif naik ke arena lagi,
ingin menghajar yang lebih tua. Untuk melawan prajurit tingkat 5 penguasa alam semesta, ini hanya mendekati kematian. Di arena, ayah Liao Feiyu, Liao Ziyang, juga sedikit terkejut. Dia membiarkan anak itu pergi, tapi anak ini benar-benar menyerang, ingin bertarung dengannya. Tantang dia, terus memprovokasi suku bumi hitam mereka. Bab 4166 banding 4165 terus bertarung, memperlihatkan dirinya. Saat Mu Litianqi datang ke arena lagi. Ketika Liao Feiyu dan ayahnya Liao Ziyang mendengar kata-katanya, ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Namun, di saat berikutnya, wajah Liao Ziyang dipenuhi dengan senyuman yang menyeramkan dan menakutkan. Baru saja, dia peduli dengan wajah suku Black Earth dan tidak sepenuhnya membunuh Mu Litianqi. Namun kini, ia justru berinisiatif melangkah ke arena untuk menantangnya. Ini hanya mendekati kematian. Hehe, bagus, bagus, sangat bagus. Anda ingin menantang saya. Liao Ziyang memiliki senyuman dingin di wajahnya dan matanya bersinar. Baru saja, karena peraturan, aku membiarkanmu hidup. Anda tidak menghargainya sekarang, jadi matilah. Petik 2. Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada bedanya dengan meremukkan seekor semut. Pergi ke neraka. Petik 2. Kata Liao Ziyang. Kali ini, dia tidak ragu sama sekali. Dengan lambaian lengannya, panah bumi mengembun di depannya. Earth Arrow langsung menyerang Tianqi. Meskipun panah bumi ini bukanlah serangan terkuat dari Master Alam Semesta level 5, bahkan Master Alam Semesta level 4 harus berusaha sekuat tenaga untuk menolaknya. Perbedaan levelnya sangat besar. Earth Arrow langsung tiba di depan Tianqi. Tianqi menatap panah bumi, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Di bawah kakinya, sebatang pohon tumbuh dengan pesat, dahan-dahan pohon yang besar tumbuh subur. Cabang-cabangnya langsung mengembun menjadi tanaman merambat besar, menghadap panah bumi. Suara benturan kembali terdengar. Ranah Mu Litianqi hanya berada di ranah penguasa alam semesta level 4, namun ia masih memiliki kekuatan ciptaan pohon surgawi Yuan surgawi di dalam tubuhnya. Dengan dukungan kekuatan ini, tidak mudah untuk melawan seseorang dari alam yang lebih tinggi. Tabrakan besar terdengar dan panah bumi perlahan menghilang. Pohon anggur besar itu seperti ular piton besar, masih memancarkan aura yang kuat. Atribut kayu. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia memahami atribut kayu? Kekuatan atribut kayu setidaknya di alam penguasa alam semesta tingkat 5, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua orang di sekitar arena tercengang sekali lagi. Ya, benar-benar tercengang. Mereka merasakan 5 kali petir, merasa bahwa semua yang ada di depan mata mereka hanyalah ilusi. Seorang pemuda yang telah berkultivasi kurang dari 100 juta tahun, memiliki kekuatan seorang ksatria alam semesta tertinggi, telah membuat mereka merasa aneh dan terkejut. Tapi sekarang, pemuda ini telah menunjukkan kekuatan setidaknya penguasa alam semesta tingkat 5. Dan kali ini, bukan air, tapi kayu. Seorang pemuda yang telah berkultivasi kurang dari 100 juta tahun dan merupakan penguasa alam semesta tingkat 5. Ini palsu, kan? Sulit dipercaya. Setiap makhluk agung dan murid merasa sedikit linglung dengan pemandangan ini dan kekuatan Mu Litianqi. Mu Liiner, kakek Tianqi, ahli suku Muli, juga sama. Kekuatan ini, terutama kakek Tianqi, kekuatannya saat ini hanya berada di alam semesta penguasa tingkat 5. Namun, kekuatan cucunya tidak lebih lemah darinya. Selanjutnya, bagaimana dia mengontrol atribut kayu? Yin Che, apa yang terjadi? Mengapa Tianqi masih menguasai atribut kayu? Dan sangat kuat, dia tidak bisa tidak bertanya. Namun, ketika dia melihat ekspresi bingung putrinya, dia tahu bahwa putrinya juga tidak mengetahui masalah ini. Lalu semuanya, dia memandang Wang Xian yang tenang dan merasa bahwa Wang Xian saat ini sangat misterius. Anda sebenarnya memblokirnya. Atribut kayu. Atribut kayu Anda sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Liao Ziyang melihat pemandangan ini dan meraung tak percaya dengan mata terbuka lebar. Ayah angkat saya mengatakan bahwa saya tidak cocok untuk mengolah atribut air. Atribut kayu adalah atribut saya yang sebenarnya. Petik 2. Apakah kamu siap untuk mati? Tianqi menatapnya dengan ekspresi tenang. Saat berikutnya, pandangannya terfokus dan pohon yang menjulang tinggi di belakangnya langsung menyerang Liao Ziyang dengan cabang-cabangnya.
Cabang-cabang yang memenuhi langit seperti ular piton raksasa yang bisa menelan langit dan bumi saat menyerang Liao Xiang. Sialan, meteorit ledakan bumi. Petik 2. Ekspresi Liao Xiang berubah drastis. Salah satu tangannya berubah menjadi lengan raksasa dan terlempar ke tanah. Gemuruh, gemuruh. Bumi retak dan potongan-potongan bumi terbentuk menjadi meteorit menakutkan yang langsung menuju ke ular piton yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Namun, ular piton cabang itu langsung menutupi meteorit yang tak terhitung jumlahnya dan menenggelamkannya. Energi keduanya sepertinya berada pada level yang sangat berbeda. Cabang-cabang yang menakutkan terus menyerang Liao Xiang. Apa? Pupil mata Liao Xiang mengerut ketika dia melihat serangannya dapat dengan mudah dihancurkan. Dia tahu bahwa Mu Litianqi jauh lebih kuat darinya. Dia sama sekali bukan lawannya. Meskipun sulit dipercaya dan sulit diterimanya, itulah kenyataannya. Ayah, selamatkan aku. Petik 2. Liao Xiang dengan cepat berteriak minta tolong. Di mana sebenarnya monster ini? Ayah Liao Xiang berdiri di kursi kehormatan dan menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Ekspresinya terus berubah. Dia menunjuk ke seorang pria parubaya di samping. Pria parubaya di sampingnya mengangguk, langsung terbang menuju arena. Berhenti. Pria parubaya itu berteriak keras, melambaikan tangannya, pisau daging mengembun di udara. Pisau tukang daging itu sangat besar, hampir mampu berdiri tegak di langit dan bumi. Itu langsung menebas ke arah Tianqi. Itu adalah serangan ahli alam semesta level 8. Dan itu adalah serangan yang sangat kuat. Hehehe, ironis sekali. Ini adalah suku bumi hitammu. Anda memukuli saya, lalu memukuli saya, dan sekarang ada yang lebih tua lagi. Betapa tercela dan tak tahu malu. Petik 2. Saat pria parubaya itu bergerak, Tianqi sudah merasakannya. Dia menoleh, wajahnya penuh ejekan dan penghinaan. Dan suara mengejek ini menyebar ke seluruh arena. Itu Liao Mingdao, dia benar-benar bergerak. Petik 2. Ini memang agak tercela dan tidak tahu malu. Yang lebih muda tidak bisa menang, yang lebih tua tidak bisa menang, dan yang lebih kuat akan datang. Apa itu? Bukankah suku Suantu ini terlalu tidak tahu malu? Mengapa mereka tidak langsung mengirim ahli untuk membunuh Mu Litianqi? Liao Feiyu adalah putra dari 10 besar grup kebanggaan surga. Liao Xiang juga masuk 20 besar grup kebanggaan surga, dan Liao Mingdao ini bahkan lebih kuat. Dia adalah pesaing kuat untuk posisi pertama di grup WARGOD kali ini. Keluar satu persatu, dia terlalu tak tahu malu. Petik 2. Pada saat ini, ketika murid-murid kuat dari suku-suku di sekitarnya melihat bahwa suku Black Earth benar-benar mengirim Liao Mingdao untuk menyerang, mereka tidak bisa tidak mengatakan ini. Serangkaian tindakan ini terlalu tak tahu malu. Pukul dewa. Saat Tianqi melihat serangan Liao Mingdao, tubuhnya gemetar. 3 klon muncul di sekelilingnya. Ketiga klon itu memegang cabang di tangan mereka. Pada saat yang sama, sebuah cabang muncul di tangan Tianqi. Tubuh utama dan ketiga doppelganger mengayunkan dahan secara bersamaan ke arah pisau daging besar itu. Suara benturan keras terdengar sekali lagi. Bayangan dari 4 lembar kertas mendarat di pisau daging. Pisau tukang daging itu perlahan mulai hancur. Bab 4167, para ahli alam takdir Yuan Surgawi 4166 berkumpul. Harta karun tertinggi alam takdir Yuan Surgawi telah dilepaskan. 4 pohon dewa yang menyerang mendarat di pedang tukang daging, menyebabkannya roboh sepenuhnya. Dan di bawah, cabang yang tak terhitung jumlahnya masih menyerang Liao Xiang. Liao Mingdao awalnya mengira setelah dia membunuh Mu Litianqi, serangannya akan kehilangan energinya. Namun, dia tidak menyangka serangannya akan diblokir. Dia melebarkan matanya dan merasa mati rasa. Ya, keterkejutan hari ini membuatnya mati rasa. Selamatkan aku. Ketika teriakan minta tolong yang ketakutan terus terdengar, dia akhirnya bereaksi. Dia menundukkan kepalanya dan dengan cepat terbang menuju Liao Xiang untuk menyelamatkannya. Pa. Namun, saat ini, dia mendengar suara yang terdengar seperti cambukan dahan pohon willow. Setelah itu, 4 cabang yang sangat menakutkan muncul di sekelilingnya. Keempat cabang ini sepertinya ingin memusnahkannya. Ini membuat kulit kepalanya mati rasa, dan dia buru-buru berusaha membela diri. Pada saat ini, tangisan menyedihkan terdengar dari bawah. Cabang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh Liao Xiang, merobek setiap tetes daging dan darahnya.
Liao Ziyang sudah mati. Ekspresi Liao Mingdao berubah drastis. Ayah. Petik 2. Di belakang, Liao Feiyu benar-benar tercengang saat melihat ini. Ayahnya benar-benar terbunuh. Dia dibunuh oleh Mu Li Tianqi. Mendesis. Saat ini, orang-orang di sekitarnya tersentak. Apa yang mereka lihat? Brengsek. Bahkan para master alam semesta di tingkat puncak master alam semesta tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. Apakah ini mimpi? Pemuda itu, atau manusia normal? Atau manusia dari alam semesta 6 jalurnya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mustahil. Ini adalah aura harta karun takdir surgawi. Ini jelas merupakan aura harta karun takdir surgawi. Di saat yang sama, di sebuah ruangan di luar kota bumi, 7 sosok berkumpul di dalam. Itu sedikit ramai, dan aura mereka sangat tersembunyi. Ketujuh dari mereka adalah 7 pembangkit tenaga takdir surgawi dari orang suci Bai Kefu. Selama jangka waktu ini, mereka bergerak maju dengan hati-hati dan akhirnya memasuki kota bumi. Agar tidak ketahuan, mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di ruangan kecil ini. Ketika mereka mendiskusikan bagaimana cara masuk lebih dalam, mereka tiba-tiba merasakan fluktuasi harta takdir surgawi. Ini membuat mereka bertujuh langsung melebarkan mata. Itu adalah aura harta karun takdir surgawi. Itu adalah aura harta karun takdir surgawi itu. Petik 2. Mata Bai Kefuseng memancarkan kilau panas saat dia berteriak dengan penuh semangat. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Tidak, aura harta karun penciptaan Yuan surgawi telah bocor. Harta ciptaan surgawi Yuan akan segera terungkap. Kita harus segera bertindak. Kita harus segera bertindak. Petik 2. Bai Kefuseng berkata dengan cemas. Ayo pergi. Ayo isi dayanya. Petik 2. Kita harus pergi langsung. Jangan khawatir ketahuan, kita harus langsung ke sana. Petik 2. 6 makhluk agung ciptaan surgawi lainnya juga berkata dengan gila. Hong. Pada saat berikutnya, tubuh mereka bergerak, dan mereka terbang langsung ke arah aura harta karun sejati ciptaan surgawi. Kecepatan mereka sangat cepat. Terpaparnya aura harta karun sejati ciptaan surgawi secara tiba-tiba memberi mereka firasat buruk. Karena 6 jalur alam semesta unsur surgawi juga mencari harta karun tertinggi unsur surgawi. Terpaparnya aura ini kemungkinan besar akan menarik karma surgawi dari 6 alam semesta. Begitu mereka sampai di sana, akan sulit bagi mereka untuk bersaing. Ayo, kita harus bergegas. 7 angka, hampir semuanya. Menurut perhitungan mereka bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari 1 menit. Aura apa ini? Saat ini, di kehampaan sekitar kota bumi, berita bahwa Tuyuan memiliki harta ciptaan Yuan surgawi telah tersebar. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik alam penciptaan Yuan surgawi telah memasuki Tuyuan. 3 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan Yuan surgawi dari 6 jalur alam semesta secara alami mengetahui berita ini. Selain konvensi 6 jalur yang diadakan oleh alam semesta 6 jalur mereka, 3 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan Yuan surgawi telah ada di sini sejak lama. Makhluk agung alam ciptaan surga berelemen logam seperti citah tidak jauh dari kota bumi. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dan murni. Kekuatan ini adalah kekuatan harta karun sejati ciptaan surga. Dan dengan kekuatan murni ini, itu pasti bukan dari pecahan harta karun sejati ciptaan surga. Mungkinkah harta karun sejati ciptaan surga benar-benar berasal dari bumi atau kota bumi? Mata harta karun sejati ciptaan surgawi yang seperti citah bersinar terang. Dalam sekejap, kecepatannya mencapai tingkat yang mengerikan saat dia terbang menuju kota bumi. Harta karun sejati ciptaan surgawi muncul. Harta karun ciptaan surgawi merasakannya. Arena kota bumi. Semua murid suku menyaksikan Tianqi membunuh penguasa alam semesta level 5 Liao Ziyang. Mereka menyaksikan dia bertarung melawan penguasa alam semesta level 8, Liao Mingdao. Di kursi kehormatan, kakek Liao Feiyu melihat putranya dibunuh, dan matanya langsung menunjukkan niat membunuh yang mengamuk. Dia menatap tajam ke arah Tianqi, bersiap untuk langsung menekannya. Dia tidak percaya bahwa pemuda seperti itu bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Hong, 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 Hong. Namun, pada saat ini, di tengah-tengah makhluk besar suku Black Earth, di tengah-tengah makhluk agung dari suku mati,
Dua penguasa alam semesta di puncak alam penguasa alam semesta tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Mereka menatap dahan kayu suci di tangan Tian Qi, mata mereka terbuka lebar, penuh keterkejutan dan kegembiraan. Harta karun tertinggi takdir Tian Yuan. Petik 2. Harta karun tertinggi takdir Tian Yuan. Petik 2. Raungan pelan keluar dari mulut mereka. Harta karun tertinggi takdir Tian Yuan. Pada saat ini, mereka mengenali harta karun tertinggi takdir Tian Yuan. Sebagai inti dari suku bumi hitam dan suku mati, orang-orang yang paling dekat dengan harta karun tertinggi takdir Tian Yuan, mereka tahu lebih banyak daripada makhluk besar lainnya. Di antara mereka, ada informasi tentang harta karun sejati penciptaan langit asal 6 jalur alam semesta mereka. Mereka memiliki pemahaman mendetail tentang harta karun sejati asal mula langit, dan mereka juga memiliki harta karun untuk memeriksanya. Tian Qi tidak bisa merasakannya sebelum dia menggunakan kekuatan harta karun sejati ciptaan asal langit. Tapi sekarang, mereka bisa. Di daerah sekitarnya, semua makhluk besar dari suku-suku itu memandang dengan kaget ketika mereka melihat dua penguasa alam semesta tertinggi. Hari ini, mereka sangat terkejut. Seorang pemuda yang menentang surga. Dan sekarang, dia telah mengeluarkan harta karun sejati ciptaan Yuan surgawi dari mulut dua makhluk agung penguasa alam semesta. Apa yang sedang terjadi? Aura makhluk agung penguasa alam semesta puncak menyapu seluruh arena, membuat semua orang merasa sangat terkekang. Semua suku dapat merasakan bahwa langit akan berubah. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Bab 4168 banding 4167 prajurit alam penciptaan surgawi berkumpul. Kamu, jiwa, kamu, jiwa. Langit di atas arena kompetisi 6 jalur dipenuhi angin dan awan. Suku Black Earth dan pejuang Realem Master Alam Semesta Puncak Suku Mati dengan cepat tiba di arena dan menatap Tian Qi. Mereka menatap dewa yang memukul dahan kayu di tangan Tian Qi. Di atasnya, mereka dapat merasakan informasi murni dari harta karun sejati ciptaan surgawi. Tian Qi memandang mereka, wajahnya penuh ketenangan. Harta karun sejati ciptaan surgawi, yang ada di tanganmu adalah harta karun sejati ciptaan surgawi. Seorang patriark suku Black Earth menatap Tian Qi dengan tubuh gemetar dan menggeram dengan suara rendah. Saya tidak menyangka bahwa harta karun sejati ciptaan surgawi yang diserbu oleh makhluk besar ciptaan surgawi alam semesta lain dan membuat kami mencari di seluruh 6 jalur alam semesta akan ada di tangan Anda, di tangan Anda. Makhluk agung dari suku yang mati itu gemetar, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Harta karun sejati ciptaan Tian Yuan yang menyebabkan seluruh 6 jalur alam semesta bergetar dan menyebabkan banyak makhluk besar ciptaan Tian Yuan mengejarnya setelah muncul di depan mereka. Ini membuat napasnya menjadi lebih cepat. Apa? Harta karun yang menyebabkan makhluk besar ciptaan Tian Yuan lainnya menyerbu alam semesta kita dan mencarinya. Harta karun yang telah dicari oleh 6 jalur alam semesta kita selama ratusan juta tahun, sebenarnya ada di tangan Muli Tian. Harta karun sejati ciptaan Tian Yuan. Muli Tian Qi ini mampu mencapai tingkat yang mengerikan di usia yang begitu muda karena harta karun sejati ciptaan Tian Yuan. Ya Dewa. Petik 2. Pada saat ini, semua murid makhluk agung dari suku sekitar merasakan nafas mereka terhenti. Hampir 100 juta tahun adalah tahun paling kacau di 6 jalur alam semesta. Itu juga merupakan tahun di mana semua makhluk agung dari suku merasa paling berbahaya. Makhluk agung ciptaan surgawi dari alam semesta lain menyerbu. Belakangan, makhluk agung ciptaan surgawi itu mengirimkan bawahannya ke alam semesta mereka. Oleh karena itu, 3 makhluk agung ciptaan surgawi dari 6 jalur alam semesta bahkan memberi perintah untuk membentuk tim untuk memburu para penyusup. Invasi para penguasa alam semesta lain semuanya berawal dari lahirnya harta karun sejati ciptaan surgawi di alam semesta 6 jalur mereka. Sekarang, harta karun sejati ciptaan surgawi ini ada di tangan seorang pemuda. Harta karun sejati ciptaan asal surgawi tidak ada di tanganku, tetapi selalu menjadi milikku, dan selalu menyatu denganku. Ibuku belum menikah dan melahirkanku karena harta sejati ciptaan asal surgawi lahir di tubuh ibuku. Tian Qi memandang mereka dengan tenang dan berkata, apa? Master alam semesta tingkat atas dari suku Black Earth dan suku mati melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata Tian Qi. Di sekitar arena, Muli Yiner juga membuka mulutnya saat mendengar berita itu.
Muliner adalah orang yang menjaga kebersihan tubuhnya. Saat dia tiba-tiba, dia juga sedikit bingung dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Belakangan, ayahnya menduga ada pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan tubuhnya dan menajiskannya, membuatnya. Ini juga merupakan skenario yang paling masuk akal dan paling mungkin terjadi. Bahkan dia menerima jawaban ini. Tapi sekarang, dia tidak dinajiskan oleh siapapun. Dia dan dilahirkan karena harta karun takdir surgawi Yuan. Harta karun takdir surgawi Yuan lahir di tubuhnya. Ini, Muliner Linglung. Para murid di sekitarnya juga terkejut. Tidak heran alam semesta lain menguasai, 3 penguasa alam semesta kita, dan semua suku berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan harta karun takdir surgawi tetapi tidak dapat menemukannya. Ternyata harta takdir surgawi itu lahir di dalam tubuh seseorang dan menyatu sempurna dengan seseorang. Petik 2. Gumam makhluk agung di puncak alam semesta. Dalam 100 juta tahun terakhir, seluruh 6 jalur alam semesta telah dicari secara menyeluruh, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan harta karun takdir surgawi. Jadi begitulah adanya. Harta karun surgawi. Petik 2. Namun, pada posisi di sekitar arena, beberapa murid makhluk agung memandang ke tengah arena dengan mata sedikit terbuka lebar. Mata mereka berkedip-kedip saat mengeluarkan perangkat komunikasi, harta karun, dan beberapa gulungan khusus untuk menyebarkan berita. Mereka yang menerima berita itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam ciptaan Yuan surgawi dari alam semesta lain. Sekelompok pembangkit tenaga listrik alam ciptaan surgawi Yuan telah memasuki alam semesta 6 jalur. Dalam 100 juta tahun ini, invasi mereka terhadap 6 jalur alam semesta sudah sangat dalam. Bawahan mereka akan ditekan oleh 6 jalur alam semesta. Dalam hal ini, mereka dapat mengembangkan bawahan dari 6 jalur alam semesta. Terlepas dari apakah itu paksaan atau bujukan, terlalu mudah bagi makhluk agung ciptaan asal surga untuk mengendalikan beberapa murid makhluk agung dari alam semesta 6 jalur. Bahkan, ada mata-mata di berbagai suku. Dan mata-mata mereka adalah untuk berita tentang harta karun sejati ciptaan surga. Terutama karena dikabarkan bahwa harta karun tertinggi takdir surgawi Yuan telah muncul di sini, kelompok ahli alam takdir surgawi Yuan secara alami mengumpulkan beberapa mata-mata di sini. Ada banyak mata-mata di sekitar kota bumi. Sekarang mata-mata ini telah menerima berita ini, mereka segera mengirimkannya. Harta karun tertinggi takdir surgawi Yuan telah muncul. Bahkan ada beberapa mata-mata yang mengamati sekelilingnya dengan hati-hati dan mengeluarkan benda yang tampak seperti altar. Susunan teleportasi. Itu bisa secara instan memindahkan makhluk agung ciptaan surgawi. Singkirkan harta karun sejati ciptaan surgawi. Petik 2. Makhluk hebat di alam penguasa Pinnacle Universe dari suku Black Earth memusatkan pandangannya dan segera memutuskan untuk mengirimkan transmisi suara ke rekannya di sampingnya. Di sampingnya ada 3 makhluk agung lainnya di alam penguasa Pinnacle Universe. Mereka adalah makhluk hebat yang menyaksikan kompetisi dari kursi atas. Demikian pula, mereka ada di sini untuk mencegah penyerbu alam semesta lainnya membantai para elit dan makhluk agung dari 6 jalur alam semesta mereka secara sembarangan. Sekarang setelah harta karun sejati ciptaan surgawi telah muncul, mereka mengetahui pentingnya harta karun sejati ciptaan surgawi. Mereka harus mendapatkannya, meskipun mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Hong, saat mereka hendak bergerak, kekuatan yang kuat menyerbu ke arah mereka dari samping. 4 penguasa alam semesta puncak dari suku mati juga siap bergerak menuju Tianqi. Kali ini, kedua belah pihak tidak keberatan sama sekali. Biarpun itu pertarungan, mereka tidak akan ragu. Faktanya, 3 suku Pinnacle Universe Masters of the Dead telah menyerang 4 makhluk besar suku Black Earth. Jelas sekali, mereka ingin memperjuangkan kesempatan untuk rekan mereka. Perubahan mendadak membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Para ahli dari suku Black Earth dan suku mati sebenarnya mulai bertarung. Ini, menyerang. Harta karun takdir surgawi Yuan itu milik kita. Petik 2. Namun, saat mereka menyerang, 7 sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan dari pintu masuk arena. Tatapan mereka tertuju pada Tianqi, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan keserakahan. Energi yang keluar dari tubuh mereka menyebabkan ekspresi semua ahli di sekitar arena berubah drastis. Bab 4169, Alam Semesta Asal 41689,
Istana Naga Raja Naga. Pergi. Tepat ketika semua orang mengira suku Black Earth dan suku Mati telah mulai bertarung. Aura yang membuat semua orang merasa putus asa tiba-tiba menyerang. Aura mengerikan ini menutupi langit dan matahari. Itu jauh melampaui kekuatan suku Black Earth dan para pejuang suku Mati di atas panggung. Turun, turun. Di sekitar panggung, semua pejuang suku merasakan kekuatan yang menakutkan ini dan berteriak ketakutan. Kekuatan mengerikan ini bisa menghancurkan seorang ksatria alam semesta sampai mati. Beruntung para pejuang dari berbagai suku mampu mempertahankan diri, sehingga para murid di bawah alam penguasa alam semesta dapat bertahan hidup. Meski begitu, para pejuang alam penguasa alam semesta itu terengah-engah, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Musuh macam apa ini? Itu adalah pakar alam penciptaan Yuan Surgawi dari alam semesta lain. Lawan mereka. Petik 2. Ekspresi Master Puncak Alam Semesta dari suku Black Earth dan suku Kematian berubah drastis ketika mereka melihat 7 sosok terbang di atas, dan mereka buru-buru berteriak. Pada saat ini, mereka menyerah di kedua sisi dan menghadap keluar bersama-sama. Menghadapi musuh dari luar, mereka tidak ragu sama sekali. Inti bumi, buka. Petik 2. Penguasa puncak alam semesta dari suku bumi misterius tidak ragu sama sekali. Dia mengambil harta karun dan meletakkannya di tanah, meninjunya. Pada saat berikutnya, pertahanan yang sangat besar muncul di atas panggung, membentuk pertahanan yang sangat kuat. Hancurkan pertahanan. Petik 2. Sosok-sosok yang terbang di atas secara alami adalah 7 ahli alam takdir surgawi. Melihat pertahanan yang bangkit seketika, mata mereka terfokus saat senjata muncul di tangan mereka satu persatu. Ledakan. Bum bum bum. Petik 2. Setelah itu, segala macam serangan mendarat di pertahanan inti bumi. Retak-retak-retak. Petik 2. Saat serangan mendarat di permukaan, pertahanan inti bumi tidak langsung runtuh. Namun, meski begitu, retakan besar muncul pada pertahanan melingkar yang menutupi seluruh arena. Seluruh pertahanan hanya bisa menahan 2 serangan lagi. Ketujuh dari mereka adalah ahli alam penciptaan Yuan Surgawi dari alam semesta lain. Semua master alam semesta tahap puncak, blokir mereka. Petik 2. Ekspresi para penguasa puncak alam semesta dari suku Black Earth berubah drastis saat mereka melihat pemandangan ini. Segera, mereka meraung keras. Pertahanan inti bumi ini dibuat oleh ahli alam ciptaan Yuan Surgawi dari suku bumi hitam mereka. Sekarang, retakan besar telah muncul pada serangan pihak lain. Adegan ini membuat mereka terkejut. Memblokir. Semua Peak Universe Masters, blokir mereka. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa tertinggi dari suku Mati juga meraung. Ada lebih dari 100 juta murid suku di sekitar arena. Di antara mereka, ada lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa puncak selain kedua suku tersebut. Ini adalah kekuatan puncak dari suku-suku lainnya. Mereka tidak menolak perintah suku Black Earth dan suku Mati. Perintah para pakar alam penciptaan Yuan Surgawi saat ini adalah berperang melawan penjajah dari alam semesta lain secara serempak. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli tingkat atas langsung melayang di langit dengan senjata di tangan mereka saat mereka menatap 7 ahli alam penciptaan Yuan Surgawi di luar. Semuanya terjadi dalam sekejap. Identitas Tianqi terungkap. Makhluk besar dari suku Black Earth dan suku Mati menyerang, dan 7 penyusup kuat tiba. Semuanya terjadi dalam sekejap. Murid Tianqi sedikit menyusut saat melihat pemandangan ini. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa fatalnya ketertarikannya terhadap makhluk agung lainnya. Bahkan makhluk agung dari 6 jalur alam semesta ingin menyerangnya. Ini membuatnya tampak sedikit malu. Suku Bumi Hitam, suku Kematian, saya telah bergabung dengan harta karun sejati ciptaan surgawi. Apakah kamu masih ingin membunuhku dan mengambil harta karun sejati ciptaan surgawi? Tianqi memandang makhluk besar tingkat atas dari suku Black Earth dan suku Kematian dan bertanya dengan ekspresi jelek. Dia merasa tidak enak karena makhluk agung dari alam semesta yang sama ingin membunuhnya dan mengambil harta karun sejati ciptaan surgawi. Apakah alam semesta 6 jalur masih menjadi alam semesta miliknya? Hidupmu termasuk dalam 6 jalur alam semesta. Ketiga raja akan membuat keputusan. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Petik 2. Penguasa puncak suku Black Earth melirik Tianqi dan berkata dengan wajah gelap. Setelah mengatakan itu,
Dia melihat ketujuh makhluk agung ciptaan surgawi di depannya dan dengan cepat menyampaikan berita tersebut kepada ciptaan Lord Tianyuan dari suku bumi hitam mereka. Ketika Tianqi mendengar kata-kata pembangkit tenaga listrik dari suku Suantu, dia tampak sangat malu. Ini adalah jawaban yang diberikan kepadanya oleh pembangkit tenaga listrik dari 6 jalur alam semesta. Selama dia berani bertindak gegabah, dia akan segera dibunuh. Wajahnya dipenuhi kepahitan. Pada saat ini, semua murid pembangkit tenaga listrik dari suku sekitarnya bereaksi sedikit. Saat mereka melihat pemandangan mendadak ini, mereka sedikit terkejut. Kamu ingin membunuh Tianqi? Wang Xian, yang berdiri di depan arena, tidak terkejut sama sekali saat melihat pemandangan ini. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ahli suku Suantu di puncak alam penguasa alam semesta, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia membuka mulutnya dan berbicara dengan tenang. Sosoknya menghilang pada saat yang sama dan muncul di samping ahli di puncak alam Universe Dominator. Sebelum ahli yang berada di puncak penguasa alam semesta sempat bereaksi, dia melihat sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia tercengang. Kamu tidak tahu apakah kamu hidup atau mati. Petik 2. Mata Wang Xian dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh saat dia menatapnya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan telapak tangannya berubah menjadi cakar naga. Dia memegangnya di tangannya. Kekuatan hidupnya hilang dalam sekejap. Bunuh instan. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia diam-diam mendarat di atas panggung. Perubahan mendadak, sekali lagi membuat semua orang tercengang. Terutama para ahli di sekitar penguasa puncak suku Black Earth, suku mati, dan ahli penguasa puncak lainnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, seorang ahli dengan level yang sama terbunuh begitu saja. Hal ini menyebabkan mereka terkejut. Eksistensi macam apa ini? Kamu juga ahli alam ciptaan asal surga dari alam semesta lain. Seorang ahli di puncak alam dominator dari suku orang mati berteriak keras dengan wajah penuh keterkejutan. Hampir 20 ahli di puncak ranah dominator buru-buru mendekat satu sama lain dan menatap Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Raja Naga dari Istana Naga dari Alam Semesta 9 Asal. Petik 2. Wang Xian memandang mereka dan berkata dengan tenang. Raja Naga dari Istana Naga dari 9 Asal Alam Semesta. Pada saat ini, di suku Muli, Mulin ayahnya, saudara laki-lakinya, dan semua murid kuat suku Muli sepertinya tiba-tiba merasakan kilatan petir di benak mereka. Hehe, Muli tidak dapat mempercayainya. Pemuda yang dia selamatkan sebenarnya adalah seorang ahli dari alam semesta lain. Ahli alam takdir Yuan Surgawi. Bab 4170-4169 Alam Semesta 9 Asal, Raja Naga dari Istana Naga. Turun. Murid kuat suku Muli tercengang. Orang tua Muliin dan yang lainnya bahkan lebih tidak percaya. Pemuda yang diselamatkan oleh putrinya. Pemuda yang sudah lama tinggal di rumah mereka, tinggal di suku Muli selama hampir 100 juta tahun, dan mengajarkan budidaya Tianqi sebenarnya adalah yang terkuat di alam semesta lain. Dia adalah tipe eksistensi yang bisa melawan 3 penguasa dari 6 jalur alam semesta mereka. Ini, semua murid kuat dari suku sekitar juga tercengang. Ada seorang ahli dari ciptaan asal surga di sebelah harta berharga ciptaan asal surga itu. Serang dengan sekuat tenaga. Jangan tunda lagi. Petik 2. Ketika Bai Kefuseng melihat bahwa perisai inti bumi benar-benar memblokir serangan mereka, matanya menjadi merah ketika dia melihat sosok Wang Xian. Dia langsung berteriak keras. Sekarang, setiap detik mereka tinggal di sini, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mereka harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan merebut harta karun tertinggi dari ciptaan asal surga. Kali ini, dia telah mengumpulkan 6 pembangkit tenaga listrik untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Bahkan jika ada 2 hingga 3 pembangkit tenaga ciptaan asal surga di samping pemuda dengan harta tertinggi ciptaan asal surga, mereka masih bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Baiklah. Petik 2. Jangan menahan diri. Gunakan kartu tram Anda. Petik 2. 6 makhluk agung ciptaan asal langit lainnya memfokuskan mata mereka dan segera meraung. Mereka menyerang pusat bumi sekali lagi. Kali ini, mereka menggunakan kartu truf mereka yang kuat pada saat yang bersamaan. Energi mengerikan muncul di langit. Tolak, tolak. Petik 2.
Di langit di atas arena, lebih dari 10 hingga 20 makhluk agung tingkat master alam semesta puncak melihat kekuatan mengerikan dari 7 makhluk agung ciptaan asal langit. Ekspresi mereka sangat jelek. Puncak ahli ranah dominator dari suku mati segera meraung keras. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan pihak Wangxian. Selain itu, kelompok ahli alam puncak dominator juga mengetahui bahwa ahli alam ciptaan asal surga dari alam semesta 9 asal ini tidak ada di sini untuk memperjuangkan harta karun tertinggi penciptaan asal surga. Bahkan jika dia telah membunuh salah satu ahli ranah dominator puncak mereka, itu adalah pilihan terbaik untuk bertahan melawan dunia luar saat ini. Selain itu, para master alam semesta di sekitarnya juga mulai bergerak. Mereka memasang lapisan penghalang pertahanan yang kuat, ingin membantu para master puncak bertahan melawannya. Namun, ketika mereka menghadapi 7 master alam penciptaan Yuan Surgawi, mereka tahu apa itu keputusasaan. Apa yang dimaksud dengan ahli alam penciptaan asal surga? Energi yang menakutkan dan aneh langsung mendarat di inti bumi. Gelombang energi secara langsung menyebabkan runtuhnya pertahanan inti bumi. Pertahanan ahli alam penguasa puncak lainnya, serta sejumlah besar ahli alam penguasa, juga dengan cepat runtuh akibat serangan ini. Semua murid dari 6 jalur alam semesta dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan di bawah penindasan 6 jalur alam semesta kita, kekuatan mereka masih sangat menakutkan. Apakah ini ahli alam penciptaan asal surga? Kapan ahli alam penciptaan asal dewa surga kita akan tiba? Seorang ahli alam penguasa puncak tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Mereka menatap ke depan. Para ahli alam ciptaan asal 7 surga telah menembus pertahanan mereka, tapi untungnya, serangan mereka telah benar-benar hilang. Namun, mereka hanya berhasil memblok satu serangan lawan. 7 pembangkit tenaga listrik asal surga terus menyerang mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Blokir mereka bersama-sama. Jika tidak, Mu Litianci akan dibunuh oleh mereka. Petik 2. Salah satu pembangkit tenaga listrik suku kematian, yang berada di puncak alam penguasa, melihat situasi putus asa di depannya. Dia menundukkan kepalanya dan berteriak pada Wangxian yang berada di arena di bawah. Saat ini, hanya Wangxian dan mereka yang bisa menahannya lebih lama. Kali ini, kami bertekad untuk mendapatkan harta karun tertinggi asal-usul surga. Rekan dari alam semesta 9 asal, tunggu saja. Saya pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi terakhir kali. Petik 2. Bai Kefuseng melirik Wangxian dan menggeram dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Hener, Wangxian berdiri di arena dan mengabaikan kata-kata ahli dari suku orang mati. Ketika dia mendengar perkataan Bai Kefuseng, senyuman dingin muncul di wajahnya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, apakah kamu ingin balas dendam? Saat musibah tiba, saya akan mengunjungi alam semesta Anda. Petik 2. HMPH. Wajah Bai Kefuseng menjadi gelap saat mendengar kata-kata Wangxian. Dia tidak berani terus menyombongkan diri. Dia telah menyaksikan kekuatan pihak Wangxian. Itu sudah cukup untuk membunuhnya. Kecuali dia bisa mendapatkan harta karun tertinggi dari asal mula surga, dia tidak akan bisa melawan Wangxian. Dia mengunci pandangannya pada Tianqi lagi dan kecepatannya meningkat secara tiba-tiba. Kami tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Petik 2. Seorang pembangkit tenaga listrik di puncak kerajaan penguasa melihat bahwa Wangxian tidak berniat menyerang. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak keras. Bagaimana dia bisa bertahan melawan 7 pembangkit tenaga listrik Tianyuan jika dia dekat dengan mereka? Harta karun utama Tianyuan adalah milik kita. Petik 2. Makhluk agung alam ciptaan surgawi melihat pemandangan ini dan matanya berbinar. Harta karun sejati ciptaan surgawi ada tepat di depannya. Dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Berdengung, 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 berdengung. Hah, harta karun sejati ciptaan surgawi ada di sini. Petik 2. Menyerang. Beraninya kamu. Beraninya Anda mencuri harta karun sejati di alam semesta 6 jalur kita. Mati. Petik 2. Namun, saat Bai Kefuseng dan yang lainnya terbang menuju Tianqi. Para ahli alam ciptaan asal surga yang telah menggunakan susunan teleportasi dan harta karun melalui garis tersembunyi tiba-tiba muncul. Ada total 5 harta karun alam ciptaan asal surga yang telah tiba dengan cara ini. Saat mereka muncul, mereka segera mengunci lokasi Tianqi dan segera menyerang. Serangan mendadak mereka sekali lagi membuat semua orang lengah.
Ini termasuk Santo Bakfu dan yang lainnya. Ini membuat ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Pada saat terakhir, tidak hanya ada 5 ahli alam ciptaan asal surga. Ahli alam ciptaan asal surga dari alam semesta 6 jalur, Jin Bao, juga bergegas mendekat. Dia melihat situasi dari jauh dan meraung dengan niat membunuh. Dengan lambaian lengannya, rantai logam menyerang ahli alam ciptaan asal surga. Pembangkit tenaga listrik alam nasib surgawi dewa kita ada di sini. Ini bagus. Petik 2. Para murid dari alam semesta 6 jalur mengungkapkan ekspresi gembira dan santai ketika mereka melihat salah satu pembangkit tenaga listrik alam takdir surgawi mereka. Brengsek, brengsek. Petik 2. Bai Kefuseng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ketika melihat adegan ini. Ini menyusahkan. Mereka berada dalam masalah besar sekarang. Mereka tidak pernah mengira bahwa pembangkit tenaga listrik dari 6 jalur alam semesta akan tiba begitu cepat. Selain itu, makhluk agung lainnya di alam ciptaan Yuan Surgawi juga tiba dengan sangat cepat. Selanjutnya, akan sangat sulit untuk mendapatkan harta karun sejati ciptaan Yuan Surgawi. Hualala, rantai logam yang menakutkan menyerang makhluk agung dari alam ciptaan Yuan Surgawi satu persatu. Hal ini membuat makhluk agung di alam ciptaan Yuan Surgawi tidak punya pilihan selain melawan. Kekuatan mereka telah melemah, dan mereka tidak lagi mampu bersaing dengan makhluk agung alam ciptaan Yuan Surgawi dari alam semesta 6 jalur. Jika mereka tidak melawan, mereka akan mudah dibunuh. Kesempatan bagus. Petik 2. Namun, ada 2 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan surgawi di antara mereka yang matanya bersinar. Jika Anda menemukan kesalahan iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.